Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang dana pensiun. Untuk pertama kalinya ini akan dijelaskan oleh Ii Suryani. Masalah umum pensiunan adalah di satu sisi penghasilan menurun drastis karena tidak bekerja lagi. Di sisi lain, daya hidup naik eksponensial, terutama biaya kesehatan. Ketika di usia muda dan produktif, manusia memperoleh penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap orang memiliki kemampuan memanajemen keuangannya yang berbeda-beda, sehingga pasti ada saja orang yang memerlukan pihak ketiga untuk membantu mengelola keuangan termasuk untuk di hari tua. Di hari tua, memenuhi segala kebutuhan bisa dipenuhi lewat dana pensiun. Next, Dav. Ya, jadi dana pensiun itu adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dengan cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang telah menjadi dasar penyelenggara program pensiun. Jadi dengan kata lain, dana pensiun ini program yang dikhususkan untuk karyawan-karyawan yang sudah memasuki usia lanjut dan akan pensiun dari dunia pekerjaannya. Next. Nah, untuk asas-asas dana pensiun ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan program pensiun. Yang pertama ada asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Dua, asas penyelenggara dalam sistem pendanaan. Tiga, asas pembinaan dan pengawasan. Empat, asas penundaan manfaat. Next. Nah, dana pensiun ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 dan Pasal 156 Ayat 4 yang berbunyi, jika pengusaha telah mengikutsertakan karyawan mereka pada program pensiun yang iurannya dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan, maka karyawan tidak berhak lagi mendapatkan uang pesangon. Lalu ada UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. BUMN resmi bertanggung jawab mengelola dana pensiun untuk sektor swasta adalah Jamsostek. Terus ada UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai atau pegawai negeri sipil. Jenis-jenis pensiun. Yang pertama ada pensiun normal. Di Indonesia, umumnya pensiunan memiliki kebijakan jika masa pensiun rata-rata seseorang adalah pada usia 55 tahun dan 60 tahun pada profesi tertentu. Pensiun dipercepat merupakan kebijakan yang dilakukan perusahaan jika menginginkan pengurangan karyawan. Pensiun ditunda dilakukan atas permintaan karyawan bukan karena usia pensiun. Namun, karyawan tersebut berhenti bekerja, sehingga dana pensiun miliknya akan baru keluar pada masa umur karyawan ini telah memasuki masa pensiun. Pensiun cacat diberikan bagi karyawan yang mengalami kecelakaan atau dianggap tidak mampu dipekerjakan seperti sedia kala. Dana ini bisa diambil meskipun umurnya belum memenuhi masa pensiun. Contoh-contoh lembaga dana pensiun diantaranya ada PT Taspen, PT Asabri, BPJS Ketenagakerjaan, DPLK Manulife, Muamalat, Bumi Putra, DPKK Pertamina, Telkom, Astra, dan Bank Mandiri. Jenis-jenis kelembagaan dana pensiun
Yang pertama itu dana pensiun pemberi kerja atau DPKK adalah dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja bagi sebagian atau seluruh karyawannya. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa bagi masyarakat umum, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Dana pensiun lembaga asuransi kesehatan atau DPLAK adalah sebuah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Terus di sini ada beberapa manfaat dari dana pensiun. Yang pertama itu ada manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi karyawan, dan manfaat bagi pengelola dana pensiun. Nah, di sini ada manfaat bagi perusahaan, yaitu sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan, memberikan dana simpanan yang dapat digunakan saat masa pensiun, salah satu upaya untuk menurunkan turnover karyawan, menjadi salah satu motivasi bagi karyawan agar dapat melakukan tugasnya dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir ada meningkatkan image dan reputasi perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Terus ada manfaat bagi karyawan. The next. Nah, di sini ada manfaat bagi karyawan itu adanya jaminan masa tua, meningkatkan motivasi dalam bekerja, dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawan. Dan yang terakhir ada manfaat bagi pengelola dana pensiun, yaitu menjadi sebuah kegiatan yang berguna untuk mengelola serta memperoleh keuntungan dari berbagai kegiatan investasi yang dilakukan dan menjadikan sebuah dukungan yang ditunjukkan kepada program pemerintah yang sedang dijalankan. Oke, mungkin itu saja dari kelompok 8. Thank you atas perhatiannya.